Ngeri, ramalan Nostradamus Perang Indonesia versus Australia tahun 2037 bakal terjadi. Ini kata Bosman Mandrigo. Tidak akan heran kalau Indonesia berperang dengan Australia di tahun 2037 seperti ramalan Nostradamus, karena di waktu tersebut perebutan celah timur memuncak dan tambang emas di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap mengeksplorasinya. Di tahun 2037, Timor Timur sudah jadi provinsi Indonesia kembali. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan tentang masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang diawali sejak tahun 2000. Nah ini guys yang penting perang antara Australia dan Indonesia 224. Oke, let's go, buka. 224. Ada pelabuhan, jembatan dan tubuh peringatan. Di bawah kita jelas-jelas di bawah. Ayo menuju Surabaya, kota dan pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Tanjung Priok di Jakarta. Dan rumah bagi dari Seorang peramal asal Prancis, Michel de Nostradamus, menuliskan sebuah ramalan dalam bukunya terkait perang Indonesia versus Australia tahun 2037. Sebuah ramalan ini menjadi perbincangan publik lantaran beberapa ramalan yang dituliskan menjadi kenyataan. Sebuah ramalan dalam buku berjudul Les Prophètes itu diantaranya adalah kematian tragis Raja Prancis, perang Rusia-Ukraina, wafatnya Ratu Elizabeth II hingga aksi teror 11 September. Seorang pengamat terorisme sekaligus pengusaha Bosman Mandrigo juga memberikan analis terkait ramalan Nostradamus. Dalam tayangan YouTube-nya, Bosman Mandrigo mengungkapkan ramalan Nostradamus terkait perang Indonesia versus Australia bisa saja terjadi. Karena hal ini, kata Bosman, bisa dipicu lantaran perebutan celah timur yang lagi memuncak. Sebab lanjutnya tambang emas yang berada di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap dieksplorasi. Bahkan dia menyebut di tahun 2037 Timor Timur akan kembali menjadi provinsi Indonesia. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang diawalnya tahun 2024. Ujar yang dikutip dari YouTube Bosman Mandrigo Rabu 9 November 2022. Selain itu, menurut Bosman, kota Ambon di tahun 2035 akan menjadi kota perikanan terbesar di dunia. GDP warga Ambon dan sekitarnya sudah $12.000 per kapita atau 3 kali dari kekayaan sekarang. Dan Papua adalah tempat paling eksotis untuk pariwisata yang sebagian bermitra dengan Singapura, ungkapnya. Sementara Papua akan menjadi food estate untuk menghidupi Singapura dan wilayah timur Indonesia. Bahkan Indonesia di tahun tersebut sudah menjadi raja ASEAN, pembangunan ASEAN menggunakan Spice Mineral Road hingga emas digunakan sebagai transaksi. Ini yang mengkhawatirkan Australia dan Amerika tentunya. Kuat fakta pertahanan 4 negara, Australia, Inggris, Jepang, dan Amerika lah yang di belakang Australia berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut, bebernya. Seorang peramal asal Prancis, Michel de Nostradamus, menuliskan sebuah ramalan dalam bukunya terkait perang Indonesia versus Australia tahun 2037. Sebuah ramalan ini menjadi perbincangan publik lantaran beberapa ramalan yang dituliskan menjadi kenyataan. Sebuah ramalan dalam buku berjudul Les Prophètes itu diantaranya adalah kematian tragis Raja Prancis, perang Rusia-Ukraina, wafatnya Ratu Elizabeth II hingga aksi teror 11 September. Seorang pengamat terorisme sekaligus pengusaha Bosman Mandrigo juga memberikan analis terkait ramalan Nostradamus. Dalam tayangan YouTube-nya, Bosman Mandrigo mengungkapkan ramalan Nostradamus terkait perang Indonesia versus Australia bisa saja terjadi. Karena hal ini, kata Bosman, bisa dipicu lantaran perebutan celah timur yang lagi memuncak. Sebab lanjutnya tambang emas yang berada di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap dieksplorasi. Bahkan dia menyebut di tahun 2037 Timor Timur
akan kembali menjadi provinsi Indonesia. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang di awalnya tahun 2024. Ujarnya dikutip dari YouTube Posmen Mandriku Rabu 9 November 2022. Selain itu, menurut Bosmen, kota Ambon di tahun 2035 akan menjadi kota perikanan terbesar di dunia. GDP warga Ambon dan sekitarnya sudah $12.000 per kapita atau 3 kali dari kekayaan sekarang. Dan Papua adalah tempat paling eksotis untuk pariwisata yang sebagian bermitra dengan Singapura, ungkapnya. Sementara Papua akan menjadi food estate untuk menghidupi Singapura dan wilayah timur Indonesia. Bahkan Indonesia di tahun tersebut sudah menjadi raja ASEAN. Pembangunan ASEAN menggunakan Spice Mineral Road hingga emas digunakan sebagai transaksi. Ini yang mengkhawatirkan Australia dan Amerika tentunya. Kuat fakta pertahanan 4 negara, Australia, Inggris, Jepang, dan Amerika lah yang di belakang Australia berperang merebut Timor Timur di tahun 2037 tersebut, bebernya. Seorang peramal asal Prancis, Michel de Nostredame, menuliskan sebuah ramalan dalam bukunya terkait perang Indonesia versus Australia tahun 2037. Sebuah ramalan ini menjadi perbincangan publik lantaran beberapa ramalan yang dituliskan menjadi kenyataan. Sebuah ramalan dalam buku berjudul Les Properties itu diantaranya adalah kematian tragis Raja Perancis, perang Rusia-Ukraina, wafatnya Ratu Elizabeth II hingga aksi teror 11 September. Seorang pengamat terorisme sekaligus pengusaha Bosmen Mandriku juga memberikan analis terkait ramalan Nostredame. Dalam tayangan YouTube-nya, Bosmen Mandriku mengungkapkan ramalan Nostradamus terkait perang Indonesia versus Australia bisa saja terjadi. Karena hal ini, kata Bosmen, bisa dipicu lantaran perebutan celah timur yang lagi memuncak. Sebab, lanjutnya, tambang emas yang berada di perbatasan Timor dan Nusa Tenggara Timur adalah cadangan emas terbesar di dunia yang Indonesia siap dieksplorasi. Bahkan dia menyebut di tahun 2037, Timor Timur akan kembali menjadi provinsi Indonesia. Ramalan akan perang Indonesia-Australia merupakan profesi atau ramalan masa keemasan Indonesia di bawah New Mind yang di awalnya tahun 2024. Ujarnya dikutip dari YouTube Posmen Mandriku Rabu 9 November 2022. Selain itu, menurut Bosmen, kota Ambon di tahun 2035 akan menjadi kota perikanan terbesar di dunia. GDP warga Ambon dan sekitarnya sudah $12.000 per kapita atau 3 kali dari kekayaan sekarang. Dan Papua adalah tempat paling eksotis untuk pariwisata yang sebagian bermitra dengan